Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abna? Alhamdulillah, ana bi khairin. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Anak-anak dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke tema 4 tentang temanya yaitu globalisasi. Ya, mohon perhatiannya sebentar. Yang masih belum ada Ustaz silakan bertanya dulu. Ya, kami perhatikan. Sebelum masuk ke pelajaran ini, Ustaz mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, hanya hari saja. Ya, ada yang tahu kira-kira kenapa Faris tidak masuk? Oke, ya. Siapa yang masih ingat doa ketika mendengar temannya sakit? Karena Faris tidak ada di sini, maka doanya. Alhamdulillah kita sampai ke tema 4 setelah kemarin kita ujian. Hari ini di bahasa Indonesia apa sih yang akan kita pelajari? Nah, temanya tentang globalisasi. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan diskusi anak-anak mampu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ya. Yang kedua, dengan diskusi anak-anak mampu menulis kembali informasi penting yang diperoleh tadi menggunakan kalimat sendiri, tapi ditulis dengan runut, yaitu berurutan dan teratur. Ya, kita bahas sedikit, mereview sedikit materi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ada 3 bagiannya. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Deretan penjelas. Yang ketiga apa? Interpretasi atau kesimpulan. Nah, ini bagiannya. Ya. Teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, yang tahu peristiwa atau prosesnya ada di bagian mana? Pernyataan umum, deretan penjelas, atau interpretasi? Angkat tangan yang bisa. Yang menjelaskan proses terjadinya ada di bagian mana? Angkat tangan. Ibrahim. Deretan penjelas. Ada yang mau menambahkan? Pernyataan umum. Ada lagi? Interpretasi. Sekali lagi, di manakah letak yang berisi penjelasan proses terjadinya sebuah peristiwa? Apa? Deretan penjelas. Nah, teks eksplanasi itu berisi informasi tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Apa bedanya fenomena alam dan sosial? Kalau fenomena alam, kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar kita. Alam itu sebetulnya udara, tanah, ya, pohon. Ya, itu yang namanya fenomena sosial, fenomena alam. Kalau fenomena sosial, peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
hubungan antar manusia atau kehidupan manusia. Baik, sampai sini paham? Jadi ada dua yang dibahas di teks eksplanasi, yaitu berisi tentang apa? Fenomena alam dan fenomena sosial. Satu lagi, sedikit penjelasan. Teks eksplanasi itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya mengapa dan bagaimana. Contohnya, mengapa sebuah peristiwa itu terjadi? Dijelaskan di teks eksplanasi. Kemudian, bagaimana proses terjadinya? Ya, itulah fungsi teks eksplanasi, untuk menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Ya, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham tentang teks eksplanasi, maka kita akan belajar menemukan informasi yang ada di dalamnya. Coba silakan anak-anak baca dulu. Silakan baca, Akam. Kebetulan dia bobo. Silakan dicuci muka dulu, Akam. Waktunya 1 menit saja. Jangan sampai tidurnya malah di kamar mandi nanti. Baik. Silakan keluarkan buku paket tema 4 dan 5. Anak-anak baca halaman 2 sampai halaman 3. Baca sendiri-sendiri dulu. Waktu membacanya habis. Sekarang kita akan lihat apakah anak-anak sudah paham dengan yang dibaca. Baik, coba. Yang mau menjawab boleh angkat tangan. Kita tes membacanya. Nomor 1. Apa saja sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik? Angkat tangan. Ya, Ananda. Energi air. Apa? Energi angin. Energi panas bumi. Energi matahari. Ada lagi tambahan? Ya, energi matahari. Ya, kurang 5 jawaban satunya. Coba kita lihat jawabannya. Energi angin, air, panas bumi, angin dan lainnya. Matahari bisa, ombak juga bisa. Jadi ombak itu bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Bukan ombaknya ya, tapi kekuatannya bisa untuk dimanfaatkan. Nomor 2. Apa fungsi sutet? Hasan, perhatikan. Apa fungsi sutet? Ya, Amar yang paling belakang. Apa fungsi sutet? Oke, mengalirkan energi listrik dari sumbernya, yaitu PLN yang pembangkit utamanya menuju ke berbagai tempat. Ya, betul. Mengalirkan energi dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Bagus, berarti sudah dapat informasi energi yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dan informasi tentang sutet. Yang ketiga, silakan angkat tangan. Selain Hakam. Coba Ustaz mau tunjuk yang konsentrasi dan yang betul-betul memahami bacaan. Coba Zaneti, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum sampai ke rumah-rumah? Sudah dengar jawabannya? Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Zaneti, yaitu ditinggikan tegangannya supaya tidak
habis ketika dibawa oleh suket karena jaraknya sangat jauh. Diturunkan agar sesuai dengan apa? Diturunkan tegangannya sebelum sampai ke rumah supaya apa fungsinya? Apa fungsinya? Supaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah-rumah. Dari bacaan dan pertanyaan ini, anak-anak sudah bisa belajar menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Ya, sebelumnya Samil, dari bacaan tadi, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang apa? Listrik saja. Listrik dan apa? Globalisasi. Ada yang lain? Apa yang dibahas dalam teks yang tadi? Apa? Ya, penyaluran energi listrik. Baik. Nah, kita akan mengerjakan LKBD atau berlatih. Ya. Nah, sekarang Ustadz akan berikan 2 buah teks. Kenapa ada 2 buah teks? Karena Ustadz membagikan kepada yang sudah mudah memahami bacaan dan yang masih agak sulit memahami bacaan. Baik, di sini Ustadz lihat kelompoknya perlu dibagi lagi menjadi 2. Yang kelompok sebelah kanan Ustadz itu boleh berpindah ke sebelah sana. Ada Azmi tukar sama Zaneti. Boleh pindah ke sini Zaneti sama Azmi. Nagata boleh bawa tulisnya ya. Nagata boleh tukar dengan yang sebelah sini. Ya Hasan boleh pindah. Satu kelompok mendapatkan 1 teks. Ya, satu kelompok mendapatkan 1 teks. Nanti anak-anak diskusikan informasi apa yang ada di sana. Oke, seperti ini contohnya. Ya, ini adalah tugasnya, di atasnya teksnya. Sebelum menunjukkan informasi, kalian jawab dulu pertanyaannya. Bacaannya berbeda, tapi isinya membahas hal yang sama. Oke, nomor 1. Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Akan dulu Bang. Yang lain dulu. Yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Asyan, kelompoknya Ibu. Nah, ada yang sudah ketemu jawabannya kelompoknya?
Siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, Upaya coba. Oke. Yang lainnya, yang lainnya sebentar. Saya lihat masih ada yang masih ngobrol. Oke, kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompoknya Fayat. Kelompoknya Fayat, apa fungsi air dalam PLTA? Menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Yang kelompok sebelah sini ada yang menjawab? Energi apa yang diubah menjadi listrik? Air menjadi? Ya, lengkap jawabannya ya, lengkap. Oke, bisa perhatikan ada beberapa kelompok yang kurang serius diskusinya ini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang ketiga. Kalau kita tidak serius dalam diskusi, ya perhatikan, maka pelajaran atau ilmunya akan kurang bermanfaat. Ya, jadi ketika diskusi itu kita saling menyumbang pikiran, bukan hanya untuk mengobrol saja. Nah itu maknanya. Ya, tolong besok jangan diulangi lagi. Untuk lebih memudahkan pemahaman dan lebih menguji pemahaman kalian, Ustadz akan memberikan tugas mandiri. Ya, tugasnya ini ada di buku halaman 5. Silakan yang ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, tugas di buku halaman 5. Yang tidak bawa buku tetap mengerjakan di kertas, tapi soalnya ada di papan tulis nomor 1 sampai 5. Ya, silakan ditulis jawabannya saja. Waktu mengerjakan 5 menit. Silakan dikerjakan 5 menit saja. Silakan. Tiba mana kertasnya? Yang tidak bawa buku kerjakan di kertas. Habibi, sudah? Ya, ditulis jawabannya saja. Jawab. Kita lihat tugasnya. Jangan, tugas yang lain. Dapat buku satu pun enggak. Yang tidak bawa buku silakan gunakan kertas untuk menulis jawaban. Ini ada yang tidak bawa buku sama sekali. Ada? Bisa semuanya? Oke, kita berhenti sama-sama. Insya Allah, anak-anak harus jujur ya, insya Allah ya. Tidak boleh menjadi jawaban yang salah. Oke. Nomor 1 yang mau menjawab boleh angkat tangan. Nomor 1. Bebas. Tes estimasi dijawab pertanyaan. Bagaimana dan apa?
apa saja yang sudah kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia yang barusan kita pelajari? Ada yang bisa? Bisa? Ya, teks informasi tentang apa? Baik. Informasi penting dalam teks eksplanasi apa yang kita pelajari? Apa? Tentang globalisasi. Baik, barakallahu fikum. Ya, baik mana? Kemudian yang bisa kita pelajari hari ini, kita akan lanjutkan pekan depan. Bagi perhatikan, yang tidak membawa buku paket tetap dikerjakan di perbakannya di rumah. Karena kalau tidak ada tugasnya maka nilainya tidak ada lagi. Ya, baik. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majid. Subhanallah.